Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan selalu bahagia. Anak-anak cerdas, hari ini pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Anak-anak pintar, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ayo mengamati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding menggunakan kakinya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Coba kamu perhatikan pada gambar manusia, ya. Mulai dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Begitu juga dengan hewan. Ini adalah ayam. Telur menetas menjadi anak ayam, semakin besar menjadi ayam dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sebagian tumbuhan berkembang biak dengan biji, namun ada pula yang berkembang biak dengan umbi lapis, spora, dan akar pinggang. Kalian perhatikan ini ya. Pada hewan, ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu contohnya kucing. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya pada ayam ini ya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan tumbuhan berkembang biak dengan biji ya. Ini contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ayo, kalau kalian pernah makan sayur, nah sayur itu berasal dari tumbuhan. Kalian pernah makan rendang? Rendang itu bahan dasarnya adalah daging. Daging dari hewan. Nah, begitu juga dengan hewan. Yang digambar ini adalah seekor kuda. Makannya apa itu? Makannya rumput. Rumput adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan juga perlu makanan, ya. Makanan tumbuhan itu air dan zat-zat yang ada di dalam tanah. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsang ya, pada manusia, pada tumbuhan, juga pada hewan.
Nah, setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ya, bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, makan, peka terhadap rangsang. Nah, sekarang kita membuat kalimat berdasarkan kosakata dari ciri-ciri makhluk hidup tadi. Ya, contohnya adalah seperti ini. Kosakata dari ciri-ciri makhluk hidup tadi adalah berkembang biak. Nah, membuat kalimatnya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kosakata kedua, makan. Kuda memerlukan tumbuhan untuk makan. Ya, kosakatanya adalah makan. Kemudian kalimatnya, kuda memerlukan tumbuhan untuk makan. Kosakata ketiga, gerak. Nyamuk, kalimatnya nyamuk bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Kosakata keempat, tumbuh. Kalimatnya adikku tumbuh besar dan tinggi. Kosakata kelima, nafas. Kalimatnya ikan bernafas menggunakan insang. Kosakata selanjutnya, peka terhadap rangsang. Kalimatnya tumbuhan putri malu peka terhadap rangsang dengan cara mengatupkan daunnya jika disentuh. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan agama orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Contoh sikap bersyukur: menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, membersihkan tubuh dengan mandi 2 kali sehari, makan dengan makanan bergizi. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup, contohnya yaitu memberi makan dan minum hewan, kemudian tidak melakukan penebangan liar, kemudian tidak melakukan perburuan liar, dan menyiram dan memberi pupuk untuk tanaman. Oke, anak-anakku, sampai di sini dulu penjelasan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, dan ini ada tugas pembelajarannya. Nanti Ibu sharing lagi di WA. Anak, nanti apabila sudah selesai mengerjakan tugas pembelajaran, kalian harus tutup dengan berdoa. Apa yang kita lakukan harus selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.